Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya para peserta pelatihan yang berbahagia, sebelum upacara pembukaan dimulai, kami ingin memastikan kesiapan Bapak dan Ibu. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jika suara saya bisa terdengar dengan jelas, bisa diacungkan tangan jempolnya, jari jempolnya. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti upacara pembukaan pelatihan secara virtual ini? Bisa acungan jari jempolnya Bapak, Ibu? Baik, terima kasih. Atas kesediaan Bapak, Ibu untuk mengikuti upacara pembukaan pelatihan secara resmi, keseluruhan dengan tertib, upacara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati, hadirin dan para peserta pelatihan yang berbahagia. Upacara pembukaan pelatihan teknis analisis jabatan tahun 2020 dimulai. Diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan bersama himne Pamong Praja. Nusa dan bangsa.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, bersandar pada kasih-Mu, perkenankan kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kami dapat mengikuti pembukaan pelatihan dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah, Zat pemilik segala ilmu, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk kami dapat menyerap, memahami dan menerapkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dalam pelatihan ini, sehingga kami mampu meningkatkan kompetensi sebagai bekal dan modal utama memberikan pelayanan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pahlawan dan pendahulu kami. Limpahkanlah kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, kesabaran, ketabahan dan kekuatan iman kepada kami. Hanya kepadamu kami berserah diri, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penyelenggara yang disampaikan oleh Kasubit Pengembangan Kompetensi Teknis kepada Bapak Lili Budi Irwanto Esos MPA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Ketua Kelompok Jabatan Fungsional WTI Suara BPSDM Provinsi Jawa Tengah, para penatar, panitia, tamu undangan, serta peserta pelatihan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita semua dapat hadir melaksanakan upacara pembukaan pelatihan teknis analisis jabatan tahun 2020 berbasis e-learning secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Dan khususnya kepada Bapak Pimpinan, yaitu Kepala BPSD Provinsi Jawa Tengah, perkenankanlah kami pada saat ini menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan dimaksud, yaitu sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 4. Pengaturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis. Dan kelima, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tujuan pembelajaran yaitu pelatihan teknis analisis jabatan berbasis e-learning dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan teknis serta sikap aparatur dalam menangani pengelolaan organisasi dan kepegawaian. Sedangkan program pelaksanaan, 1. Organisasi penyelenggara pelatihan teknis adalah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu dilaksanakan selama 14 hari kerja mulai tanggal 21 September sampai dengan 8 Oktober 2020. Target peserta yaitu tiap angkatan
sebanyak 30 orang aparatur yang dalam hal ini di lingkup instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun kurikulumnya yaitu kurikulum pelatihan teknis analis jabatan secara keseluruhan berjumlah 54 JP atau jam pelajaran. Dan tenaga pengajar berasal dari Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah, kemudian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Adapun metode pembelajaran dalam hal ini dilakukan secara full e-learning, yaitu dengan metode video conference, kemudian penggunaan aplikasi SIP Tenan melalui SIP live chatting ya. Kemudian untuk penghargaan, peserta yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan teknis analisis jabatan tahun 2020 akan diberikan surat tanda tamat pelatihan atau STTP, sedangkan bagi yang tidak lulus akan diberikan surat keterangan mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud. Terakhir, demikian pelaporan kami tentang penyelenggaraan pelatihan teknis analisis jabatan tahun 2020 berbasis e-learning, dan pada hari ini, Senin 21 September 2020 telah siap untuk dibuka. Selanjutnya kepada pimpinan, dimohon berkenan untuk meresmikan pembukaan dan sekaligus memberikan sambutan pengarahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi. Dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis kepada Bapak Tony Agus Budianto, SOS MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, karena beliau, Bapak Arief, sekarang baru ada tugas di Karanganyar. Saya akan bacakan sambutan beliau secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili para narasumber yang kami hormati, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili para pejabat struktural, rekan-rekan panitia, dan yang sangat saya banggakan, seluruh peserta pelatihan dan hadirin semuanya yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara pembukaan pelatihan teknis analisis jabatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 secara virtual. Hadirin dan peserta pelatihan berbahagia, kami ucapkan selamat datang utamanya kepada seluruh peserta secara virtual di pelatihan ini. Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi suatu kebutuhan. Pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan, terutama menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, sumber daya manusianya, ketata laksanaan atau bisnis proses. Melalui reformasi birokrasi, aparatur negara dituntut mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, utamanya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Maka SDM aparatur yang profesional sangat dibutuhkan dalam menjalankan urusan pemerintahan
Namun demikian, realita yang kita hadapi bersama saat ini adalah bahwa profesionalisme belum sepenuhnya terwujud. Yang salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang tidak proporsional serta pendistribusian pegawai yang belum didasarkan pada beban kerja organisasi mengakibatkan pegawai bertumpuk atau menumpuk di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas, sementara mungkin di unit yang lain mengalami kekurangan pegawai. Ini merupakan sebuah fenomena yang muncul dari permasalahan tersebut. Di sisi lain, pembentukan organisasi cenderung belum atau tidak berdasarkan kebutuhan nyata. Dalam arti, organisasi yang dibentuk tidak sesuai dengan beban kerja yang sebenarnya, sehingga pencapaian tujuan organisasi menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Hadirin khususnya para peserta pelatihan teknis analisa jabatan, sesuai dengan amanah Undang-Undang 5/2014 tentang aparatur sipil negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan PNS dan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan merupakan cerminan daripada tugas pokok, bukan pokoknya tugas. Proses terpenting dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnisnya. Perlu diingat bahwa analisis jabatan dan analisis beban kerja bukanlah sekedar penyusunan jabatan. Melalui penyusunan Anjab dan ABK akan diperoleh jumlah, kualitas distribusi, serta komposisi pegawai dalam suatu instansi sesuai dengan beban kerjanya. Hal ini kemudian juga akan berpengaruh dalam penempatan pegawai yang tepat, pengembangan karir yang sesuai dengan kompetensi, dan sistem remunerasi yang adil dan layak. Dengan begitu, kinerja SDM aparatur dapat lebih optimal. Hadirin yang berbahagia, dalam mengikuti pelatihan teknis ini, saya sangat berharap kesungguhan dan keseriusan seluruh peserta, meskipun dilakukan secara virtual, dan mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu ini yang pertama, tetapi tidak ada masalah, karena ini memang kebutuhan kita saat ini, meskipun dalam kondisi pandemi, yang namanya pengembangan kompetensi tetap harus dilakukan. Karena saya dan Bapak dan Ibu semuanya selaku aparatur sipil negara yang punya fungsi sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, hukumnya fardhu ain untuk kompeten. Wajib untuk kompeten. Bagaimana sebuah pelayanan bisa dilakukan dengan baik kalau kita belum atau tidak memiliki kompetensi itu. Jadi sekali lagi sangat berharap Bapak dan Ibu peserta bisa bersungguh-sungguh serius dalam menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif, serta kedisiplinan yang tinggi, tetap memiliki dan meningkatkan yang namanya integritas, komunikatif, ramah, teliti, dalam mengikuti pelatihan ini, sehingga benar-benar ada manfaat yang bisa diperoleh mengikuti pelatihan teknis analisis jabatan ini. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, para peserta yang kami banggakan, beberapa hal yang perlu saya sampaikan
dalam pembukaan pelatihan teknis ini, dan marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, pelatihan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jawa Tengah, Dr. Andes Muhammad Arif Irmanto MSc, ditandatangani. Mendengarkan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu hadirin dan peserta yang berbahagia, demikianlah upacara pembukaan pelatihan telah selesai dilaksanakan. Terima kasih telah mengikuti upacara ini. Dan kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah, dipersilakan meninggalkan tempat. Baik, kepada para peserta dimohon mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Maka untuk video jangan untuk dimatikan terlebih dahulu, oke? Untuk acara selanjutnya akan ada overview dan diskusi tanya jawab
Kemudian ada penjelasan penyusunan tugas akhir dan seminar yang akan disampaikan oleh WI. Cek 1, 2. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, sehat Bapak Ibu ya? Ya, acungan jempol saja untuk menjawabnya. Karena untuk sementara Bapak Ibu saat ini tidak diperkenankan untuk bicara dulu ya. Nanti ada sesi untuk nanti kita diskusi atau tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pelatihan teknis analisis jabatan tahun 2020 yang kita laksanakan berbasis e-learning ini ya. Maka kami akan sampaikan overview atau mungkin ringkasan apa saja sih nanti yang akan dilaksanakan dalam pelatihan teknis ini. Ya, baik. Di awal yaitu outline kita, nanti kita akan bahas tentang dasar hukum, kemudian mengapa BPSDMD, kemudian ada pengembangan program, bagaimana evaluasi peserta, serta tata tertib dalam pelatihan teknis analisis jabatan. Ya, untuk dasar hukum, yaitu ada 1 Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, kemudian PP 11 2017 tentang manajemen PNS, Perlan 8 tahun 2018 yaitu tentang pedoman pengembangan kompetensi berbasis e-learning. Ada juga Perlan nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 84 tahun 2016 ini tentang SKTK BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, mengapa diklat ini kita laksanakan itu adalah terkait dengan hal pokok tentang visi misi kepala daerah ya, visi misi kepala daerah Gubernur Jawa Tengah. Yang dalam hal ini BPSDMD melaksanakan fungsi sesuai Perda nomor 9 2016, kemudian Pergub tahun 2016 juga nomor 84 yang bertugas memiliki fungsi yaitu membantu gubernur dalam mengembangkan SDM ASN yang menjadi kewenangan daerah maupun tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Nah, disinilah kita semua pelaksanaan pengembangan kompetensi ini mempunyai tujuan atau goals yaitu SDM ASN yang mempunyai integritas, netral, kompeten, tersertifikasi, kapabel, berkinerja tinggi, sekaligus sejahtera dan memiliki peluang untuk membina karir yang terbuka. Nah, dalam hal ini mengapa BPSDMD yang melaksanakan semua hal itu? Ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa BPSDMD yang melakukan hal-hal tersebut. Yaitu yang pertama, BPSDMD adalah lembaga pelatihan yang terakreditasi. Ya, dalam hal ini dari LAN akreditasi A untuk pelatihan kepemimpinan dan latsar atau prajabatan. Sedangkan akreditasi yang lain, di tingkat teknis kita sudah mempunyai akreditasi oleh lembaga pusat ya, seperti akreditasi pelatihan teknis untuk sosial, kemudian pertanian dan lain-lain. Yang kedua yaitu lembaga
lembaga kita, yaitu BPSDMD, Provinsi Jawa Tengah, itu dinyatakan terbaik di Indonesia ya, terbaik nasional, versi LAN ya. Kita sudah mendapatkan penghargaan sebanyak 3 kali, kalau nggak salah 3 kali ya, 3 kali berturut-turut sebagai lembaga pelatihan terbaik di Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengapa BPSDMD? Karena kita mempunyai sistem penjaminan mutu ya. Selain akreditasi, kita dalam pelaksanaan atau penyelenggaraannya, kita juga mendasarkan pada manajemen mutu ISO 9001-2015. Ini artinya yaitu penyelenggaraan kita sudah dijamin mutunya melalui penjaminan sistem penjaminan mutu yang berbasis ISO ya. Kemudian BPSDMD juga memiliki jejaring kemitraan yang luas ya, mulai dari kementerian lembaga, kemudian provinsi lain, termasuk kabupaten kota yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten kota di provinsi yang lain. Yang dalam hal ini dilaksanakan dengan pola biaya instansi pengirim ataupun kemitraan dan kerjasama. Hal lain, yaitu faktor kelima, yaitu BPSDMD juga berproses menuju Jawa Tengah Corporate University. Nah ini menjadi satu obsesi kepala daerah, obsesi Bapak Gubernur kita bahwa Jateng harus memiliki suatu corporate university yang dalam hal ini BPSDMD menjadi semacam leading sektornya ya untuk menuju Jateng Korpu ini. Dan yang terakhir ada pula komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam mewujudkan SDM unggul dan kompeten melalui BPSDMD. Nah hal inilah menjadi faktor utama yang penting ya, yang menjadi alasan mengapa BPSDMD menjadi leading sektor dalam pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Jawa Tengah. Nah, dalam hal ini ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan termasuk dalam hal ini adalah PNS melalui PP 11 2017 serta P3K nantinya mempunyai hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Nah, artinya di sini ASN memiliki hak dan kesempatan, artinya memang sebenarnya ASN itu adalah membutuhkan pengembangan kompetensi. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tersebut, kita mempunyai jatah ya, istilahnya jatah hak dan kesempatan yaitu sebanyak 20 JP atau 20 jam pelajaran selama 1 tahun. Nah, inilah kesempatan bagi kita, para ASN, untuk memenuhi kebutuhan kompetensi agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta arah untuk pengembangan karir. Untuk pengembangan kompetensi ini ada banyak varian ya, tidak hanya diklat, tapi nanti juga ada fintech, ada workshop, seminar, dan segala macam. Nah, itulah nanti yang akan menjadi sarana bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi sehingga akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, semua ini didasarkan pada obsesi atau mungkin cita-cita Bapak Gubernur kita untuk meningkatkan pelayanan publik yang murah, mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi serta akuntabel. Nah, dengan dasar tujuan visi misi inilah yang mendasari mengapa ASN Provinsi Jawa Tengah utamanya harus kompeten. Ya, harus kompeten. Maka salah satu bentuknya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, ini salah satu jenis pengembangan kompetensi yang saat ini dilaksanakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Nah, tujuan utama dari pengembangan kompetensi melalui diklat yaitu adalah ada 3 hal ya, yaitu knowledge atau pengetahuan, kemudian ada skills atau keterampilan, serta attitude atau sikap perilaku. Nah, knowledge atau pengetahuan ini dapat atau sesuai dengan regulasi dan teori. Sedangkan untuk kemampuan atau keterampilan harus mampu melakukan atau melaksanakan praktek. Nah, dalam hal ini nanti Bapak Ibu diharapkan akan mampu melakukan analisis jabatan.
Sedangkan attitude, Bapak Ibu juga harus berintegritas, menunjukkan integritas, kemudian kedisiplinan, ketelitian, komunikatif, dan lain-lain. Nah, semua itulah yang menjadi tujuan suatu penyelenggaraan diklat atau pengembangan kompetensi bagi ASN. Nah, dalam pelatihan teknis analisis jabatan berbasis e-learning ini memiliki beberapa hal, yaitu tujuan, yaitu memberikan pemahaman, kemampuan dalam menyusun analisis jabatan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku sebagaimana tujuan satu pendidikan dan pelatihan. Adapun sasaran kita adalah para pengelola kepegawaian atau penyusun analisis jabatan yang ada di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah. Makanya Bapak Ibu di sini mungkin nanti akan berkaitan dengan analisis jabatan di tiap-tiap OPD-nya. Nah, untuk pelaksanaannya kita kurikulum ini ada kesalahan sedikit ya, kurikulum sebanyak 54 JP ya, bukan 52, 54 JP. Dilaksanakan selama 14 hari kerja, ya secara 14 hari kerja, artinya nanti mungkin Sabtu Minggu tidak dihitung ya. Kemudian 14 hari kerja dihitung mulai tanggal hari ini 21 September sampai dengan 8 Oktober tahun 2020. Dengan metode full e-learning, ya nanti kita menggunakan video conference seperti ini, kemudian juga menggunakan aplikasi Siptenan yang mungkin tadi baru dipraktekkan adalah melalui presensi ya. Nah, sedangkan nanti selanjutnya Siptenan nanti akan digunakan selama pembelajaran mulai dari mengakses VidCon, diskusi, kemudian hingga penugasan atau kuis ya. Nah, dalam pembelajaran e-learning terdapat agenda pembelajaran mulai dari diawali dengan opening ya. Opening ini upacara pembukaan yang sudah kita lalui tadi bersama. Kemudian overview yang saat ini kita laksanakan ya, yaitu penjelasan tentang pengarahan program. Kemudian nanti setelah ini dilanjutkan dengan penjelasan tugas akhir. Nah, nanti tugas akhirnya akan membuat apa sih? Nah, nanti akan disampaikan oleh salah satu penatar atau nanti Widya Iswara. Kemudian ada juga pretest dan posttest. Nah, ini nanti juga akan dilakukan melalui Siptenan secara online. Kemudian selain itu nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk download materi, baik berupa video, modul, maupun materi bahan ajar lainnya. Selain itu juga dilakukan diskusi melalui video conference ya, atau kalau biasanya diklat melalui Siptenan ada juga fasilitas untuk live chat. Namun dalam pelatihan teknis analisis jabatan ini nanti akan diskusi dilaksanakan setelah VidCon ya, setelah penyampaian materi. Kemudian selain itu ada juga kuis dan penugasan sesuai tema materi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat jadwal, di situ nanti juga ada materi, kemudian ada juga kuis setelah diskusi. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan diminta untuk membuat satu tugas akhir. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu melakukan bimbingan pada masing-masing. Nanti akan kita tunjuk para pembimbing per kelompok, ya nanti dibagi dalam kelompok. Kemudian ada sesi bimbingan, nah itu terjadwal juga, Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya, ada sesi bimbingan setiap hari, nanti menjelang akhir kegiatan. Kemudian di akhir kegiatan dilakukan seminar, ya seminar secara online, nanti juga metodenya video conference, nanti bisa dibagi per kelompok, namun seminar ini adalah memaparkan tugas per individu. Nah setelah itu semua selesai, Bapak Ibu diminta untuk memberikan input dalam sesi evaluasi tenaga pengajar dan evaluasi penyelenggaraan. Nah jadi itu Bapak Ibu agenda pembelajaran selama melakukan pelatihan teknis analisis jabatan secara e-learning. Nah, metode e-learning ini Bapak Ibu bisa mengecek jadwal masing-masing serta apa yang disampaikan dalam grup, ya grup WA yang sudah Bapak Ibu ada di dalamnya. Nah, kemudian
Untuk evaluasi Bapak Ibu ya, ini terkait dengan hasil diklat kita, nanti akan terbagi dalam beberapa dimensi ya, di mana dimensi knowledge atau pengetahuan itu dinilai dari Bapak Ibu pada saat mengisi kuis. Nah itu ada bobotnya, bobot kuis itu 10%. Kemudian nanti juga ada tugas materi, ya, tugas per materi itu ada tugas, itu nanti 20% bobotnya, jadi 30%. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu menguasai terampil untuk menyerap materi, nanti diukur dari tugas akhir. Nah, tugas akhir nanti bobotnya 25%, kemudian seminar itu juga 25%, sehingga bobot untuk skill atau keterampilan itu totalnya adalah 50%. Cukup besar ya Bapak Ibu ya, separuhnya bahkan. Kemudian untuk perilaku atau attitude diukur dari kehadiran atau presensi setiap hari Bapak Ibu ya, selama mengikuti diklat itu 10%. Kemudian keaktifan dalam diskusi itu juga dinilai 10%. Sehingga untuk attitude ini berbobot total 20%. Ya. Nah, sedangkan untuk kualifikasi kelulusan Bapak Ibu ya, nanti dari total skor, ya, scoring tadi setelah scoring kemudian pembobotan, setelah didapatkan skornya apabila berada di rentang 90,01 hingga 100 itu dihitung sangat memuaskan. Kemudian untuk skor 80,01 sampai 90 itu dihitung memuaskan. Selanjutnya 70,01 hingga 80,00 itu dianggap cukup memuaskan, dan di bawah skor 60 itu ada kurang memuaskan dan kurang memuaskan itu 60, antara 60 hingga 70 ya. Sedangkan di bawah 60 itu dianggap tidak lulus. Nah, jadi itu skor, rentang skor yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan melalui berbagai kegiatan ya. Nah, sesuai dengan tadi. Kemudian berikutnya yaitu tata tertib. Ya, tata tertib dalam online class Bapak Ibu harap wajib hadir di setiap pembelajaran setiap hari secara online. Nah, awalnya yaitu pada pagi hari setiap pagi mengisi presensi online. Ya, tadi sudah dipraktekkan. Nah, semoga besok sudah lancar ya Bapak Ibu. Kemudian aktif dalam diskusi. Ya. Nah, nanti setelah diskusi dilaksanakan setelah penyampaian materi secara VidCon setiap harinya. Kemudian yang kedua yaitu download seluruh materi dan menyelesaikan kuis secara online. Nah, untuk download Bapak Ibu bisa lakukan, download materi bisa dilakukan sehari sebelum materi tersebut. Nah, misal besok materinya adalah kebijakan, Bapak Ibu bisa mendownloadnya nanti mulai jam 3 hingga besok jam 6. Bapak Ibu bisa download materi tersebut. Nah, setelah penyampaian materi dan diskusi, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi kuis ya secara online. Nah, nanti juga terjadwal jamnya, nanti silakan dicek jadwalnya. Berikutnya yaitu Bapak Ibu harap mengikuti materi serta aktif secara online diskusinya ya. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan tugas akhir serta mengikuti seminar. Nah, ini tata tertib yang bisa dilaksanakan dalam pembelajaran secara online. Untuk pakaian, nah Bapak Ibu mungkin kemarin sudah bertanya-tanya ya, pakaian kita apa? Nah, selama pembelajaran, nah intinya selama pembelajaran melalui VidCon atau video conference, itu Bapak Ibu diharuskan memakai pakaian dress code diklat ya, yaitu putih panjang, kemeja putih panjang berdasi dan bawahan gelap. Nah, ini dilaksanakan pada saat opening seperti tadi, overview saat ini ya, kemudian penjelasan tugas akhir nanti, dan pembelajaran materi setiap harinya pada saat VidCon. Adapun pada saat non-VidCon, silahkan memakai PDH yang berlaku. Mungkin Bapak Ibu saat itu harusnya batik atau mungkin seragam kaki, silahkan. Tapi pada saat tidak ada materi sesi untuk video conference. Nah, demikian. Kemudian selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan
surat tanda tamat pelatihan atau STTPP. Sedangkan yang tidak nanti bisa kami sampaikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan ini. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya monggo kalau misalnya ada sesuatu yang bisa didiskusikan, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, monggo kalau ada pertanyaan silahkan lambaikan tangan atau mungkin langsung dinyalakan saja untuk mikrofon atau suaranya. Monggo, silakan. Atau sudah cukup jelas semua? Oh ya, itu ada, Pak. Ibu Ambar, ya silakan. Suaranya kurang jelas, Ibu. Hah? Mungkin bisa dibuka dulu, Mbak Ambar. Iya. Aduh, kelihatan cantik kalau gitu. Aduh, belum nyala juga ya. Sudah. Mohon maaf tidak terdengar, Mbak. Belum terdengar, Mbak. Ya, mohon maaf kayaknya kok tidak terdengar suaranya. Kalau tidak dicat aja, ditulis. Ya, dicat aja. Oke, ya. Mungkin bisa yang lain. Oke, mohon. Ya, ada yang lain? Mungkin? Moga Bapak Ibu sebelum nanti ada pertanyaan. Ya itu. Ya moga Bapak. Nih, mau tanya Pak. Siap. Jelas diterima Pak ya? Siap, jelas Pak. Ini jam 1 kan ada pretest. Itu ya, pakainya berarti tidak lewat Zoom ya? Pakainya tidak, yang linknya ya? Iya. Yang online seperti ini maksudnya tidak lewat Zoom itu apakah tetap menggunakan putih dan hitam? Terima kasih. Ya. Ya. Sesuai penjelasan tadi Bapak, bahwa untuk materi yang selain Fitcon boleh memakai PDH yang berlaku hari itu ya. Jadi misalnya saat ini Bapak Ibu untuk kepentingan Fitcon pakai putih hitam, pada saat nanti pretest sudah kembali ke kaki ya nggak masalah gitu. Yang penting pada saat penyampaian Fitcon itu bisa disesuaikan. Bapak Ibu menggunakan pakaian diklat. Mungkin seperti itu Bapak. Cukup jelas ya? Oke, siap. Ya, itu ada Pak Agus Rian. Ya, monggo. Mau nanya Pak. Siap. Ini untuk yang istilah apa? Surat STTP-nya itu nanti kalau sudah keluar itu diambil atau dikirimkan ke OPD masing-masing kalau sudah keluar. STTP, surat tanda kelulusan. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ya, karena STTPP, nah ini walaupun pembelajaran online, tapi STTP tetap
berupa fisik ya. Nah, Ya. monggo nanti Bapak Ibu bisa mengambil langsung ke sini ya. Ya, begitu jadi. Tapi nanti kan jadinya setelah beberapa waktu setelah Bapak Ibu selesai pelatihan, nanti akan kami kabari pada saat STTP sudah bisa diambil gitu Bapak Ibu ya. Silakan nanti kapanpun waktunya, monggo diambil saja langsung. Oke. Terima kasih. Karena mungkin kalau dikirim kami berpikir resiko Bapak Ibu. Nanti ada sesuatu gitu. Begitu Pak. Cukup jelas ya? Iya, jelas. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada mungkin kita akan lanjut langsung ke, ada itu dari Biro APBJ, monggo. Baik Bapak, mohon informasi untuk bimbingan nantinya itu tatap muka atau tetap menggunakan daring? Bimbingan Ibu ya? Iya. Ya. Untuk bimbingan nanti menggunakan Siptenan. Jadi itu modelnya online chatting ya. Jadi semacam grup diskusi, di sini nanti akan dibagi 3 kelompok. Nah untuk satu kelompok itu nanti dia akan diampu oleh salah seorang penatar nanti. Ya itu sebagai pemandu grup untuk diskusinya. Nah jadi bimbingan nanti online, tidak melalui VidCon ataupun tatap muka. Begitu Ibu? Yeah. Satu lagi Pak. Siap, nggih Pak. Untuk kelompok kan ada 3 nggih, pembagiannya nggih. Ya, nggih. Kalau boleh diberitahu kalau sudah ada WI-nya selain Bu Maria Pak, mungkin siapa aja Pak? Matur suwun. Baik, pembimbingnya ya. Karena pembimbing biasanya adalah diambil dari para pengajar. Nah ini mungkin salah satu pembimbingnya adalah memang Bu Maria dari Widya Suara. Tapi mungkin nanti ya yang dua lagi itu pembimbingnya dari Biro Organisasi. Oke, saat ini settingnya seperti itu Bapak. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada perubahan nanti akan kita sampaikan gitu. Karena saat ini untuk pembimbing belum ditunjuk Pak. Ya, maksudnya mungkin harapan kami ya nanti pembimbingnya yang memang betul-betul mempunyai kompetensi keahlian di bidang anjat. Ya. Oke, karena saat ini penatarnya dari Biro Organisasi, untuk sementara pembimbingnya dari Biro Organisasi. Kecuali nanti ada Bu Maria, salah satunya mungkin. Gitu Pak. Monggo, ada lagi mungkin? Baik, bila tidak, tadi yang Bu Ambar. Pembagian kelompok. Pembagian kelompok ya Bu ya. Pembagian kelompok nanti Bu, kita belum dibagi saat ini. Iya. Mungkin nanti memakai urutan presensi ya. 1-10 nanti satu kelompok 1, 11-20 kelompok 2, kemudian 21-30 kelompok 3. Nah, itu sementara yang mudah seperti itu. Nanti kita setting seperti itu. Izin Pak, itu Pak. di Siptenan sudah dibagi Pak. Apa Gimana? itu, kalau yang di Siptenan itu sudah dibagi, saya masuk kelompok 3, berarti itu nggak berlaku ya? Loh, sudah dibagi malas. Berarti berlaku tak Pak? Jenengan kan absennya berapa Pak? 20? Saya 22 kalau enggak. Kelompok 3, betul kan Pak? Jadi, maksudnya berarti kan kelompoknya kan teman-teman bisa... Baik, berarti sudah dibagi, berarti 1-10 itu kelompok 1, 11 sampai 20 itu kelompok 2, dan 21 sampai 30 itu kelompok 3. Oke, mohon maaf, kami belum update soal pembagian kelompok, sudah dilaksanakan oleh teman-teman berarti. Terima kasih. Nah, jadi itu kelompoknya Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi monggo kalau ada yang lain saya nanti bisa didiskusikan. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi tentang penjelasan tentang penyusunan tugas akhir ya dari
akan disampaikan oleh Ibu Maria nantinya. Baik, Bapak Ibu, apabila sudah cukup jelas dan mungkin tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan lagi, nah untuk sesi overview ini kami cukupkan sekian dan akan dilanjutkan oleh Bu Maria untuk menyampaikan materi penjelasan penyusunan tugas akhir atau penyusunan tugas akhir. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua peserta pelatihan teknis analisis jabatan, meskipun tidak secara langsung. Puja puji syukur, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masih diberi kesempatan baik dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, dan dalam beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama melaksanakan tugas untuk meningkatkan kompetensi kita bersama, khususnya dalam melakukan teknis analisis jabatan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan, nama saya Maria Susiawati, saya salah satu widyaswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas saya di sini untuk menyampaikan tugas akhir yang harus dibuat oleh Bapak Ibu seluruh peserta pelatihan ini. Dilanjutkan, difulkan aja. Ya. Jadi kurang lebih inti daripada tugas pembelajaran atau misi kita bersama dari pelatihan ini adalah untuk membentuk pemahaman dan kemampuan. Jadi ada dua perspektif, memahami dan juga mampu mengenai ANJAP. Yang pertama nanti yaitu
Dari Anjab ini nanti teman-teman diharapkan akan bisa memahami dan mampu menyusun dokumen yang disebut uraian atau informasi jabatan. Uraian jabatan atau informasi jabatan yang secara umum itu sebenarnya merupakan job description. Yang kedua, kemudian kita juga bersama-sama akan bersama-sama membangun pemahaman dan kemampuan Bapak Ibu semua mengenai standar kompetensi jabatan yang secara umum kita menyebutnya sebagai job specification. Dan yang berikutnya, materi yang ada atau kurikulum yang ada, kita akan bersama-sama berlatih untuk memahami dan menghitung jumlah kebutuhan pegawai melalui materi analisis beban kerja, di mana di sana nanti kita bersama-sama akan mempelajari apa itu dan bagaimana menyusun peta jabatan dan juga menghitung jumlah kebutuhan pegawai. Dan yang terakhir, masih ada Mas, evaluasi jabatan. Ini adalah materi-materi pokok di dalam pelatihan teknis ini. Evaluasi jabatan, teman-teman atau Bapak Ibu semua nanti akan bisa menghitung, akhirnya akan mendapatkan kelas jabatan dari setiap jabatan yang ada di dalam peta jabatan di instansi kita. Termasuk teman-teman Biro Orpek juga akan mengajak Bapak Ibu bagaimana mengimplementasikan kelas jabatan dalam kebijakan TPP. TPP ini apa? Tunjangan TPP. Tunjangan pegawai. Oh, tunjangan atau tambahan? Tunjangan ya, tunjangan penghasilan pegawai. Tambahan ya, karena kalau di tempat saya dulu namanya tamsil. Tambahan penghasilan. Nah, kalau di sini TPP ya, tambahan penghasilan pegawai yang kita setiap bulan sudah menerima. Bagaimana sebenarnya latar belakang dia dihitung? Nah, ini kesempatan baik untuk Bapak Ibu semua mempelajarinya. Baik, bisa dilanjut? Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tugas akhirnya nanti adalah setelah kita semua mempelajari Anjab, di dalamnya ada job description dan job specification, kemudian ABK yang akan menghasilkan peta jabatan dan angka-angka mengenai jumlah kebutuhan pegawai, dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi jabatan, kita akan mendapatkan kelas jabatan, maka di sanalah kemudian dimuarakan teman-teman semua, kita semua untuk menyusun tugas akhir. Tugas akhir di sini catatan pentingnya adalah bersifat individual. Artinya setiap peserta, masing-masing peserta menyusun tugas akhirnya sendiri-sendiri. Menyusun apa? Mohon dicatat. Pertama, Bapak Ibu diharapkan nanti menyusun satu peta jabatan. Peta jabatan dari instansi atau perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, menyusun informasi atau uraian jabatan. Tetapi di dalam pelatihan ini saya lihat lebih banyak menggunakan informasi jabatan. Jadi kita sepakati saja. Yang kedua akan menyusun informasi jabatan. Yang di dalam informasi jabatan ini ada muatan, ada bagian ABK-nya di sana. Jadi ABK-nya di sini tidak muncul di tugas akhir, tetapi dia ada di dalam tugas yang kedua, yaitu di dalam dokumen informasi jabatan. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti juga diharapkan bisa menyusun standar kompetensi jabatan, yang itu juga sebenarnya merupakan bagian dari dokumen informasi jabatan. Lanjut. Mohon maaf ini saya memakai masker. Saya mempertahankan diri untuk memakai masker. Mungkin suara saya agak kurang jelas atau bisa ditangkap jelas? Baik.
Inilah Bapak Ibu kurang lebih contoh dari peta jabatan. Seperti struktur organisasi kita, tetapi dia menginformasikan jabatan-jabatan yang ada, semua jabatan yang ada di dalam unit kerja atau perangkat daerah atau organisasi kita. Dari yang tertinggi, kepala, sampai yang terendah. Baik itu jabatan struktural, atau jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, pelaksana, maupun juga jabatan fungsional. Besok pada kesempatan sesi ABK, kita akan lebih mendalami bagaimana menyusun peta jabatan ini. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah menyusun informasi jabatan. Kurang lebih seperti ini. Ini tampilan yang paling depan dari dokumen informasi jabatan. Teman-teman bisa melihat, mulai sekarang saya kira teman-teman bisa mulai menyimak seperti apa dokumen informasi jabatan yang lengkap. Teman-teman bisa melihatnya pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dan di dalam pelatihan ini kita memang akan merujuk atau mendasarkan diri pada Permenpan ini. Ya, lanjut. Nah, ini yang tugas yang ketiga mengenai standar kompetensi jabatan. Sebenarnya SKJ ini merupakan bagian daripada informasi jabatan. Di sini yang kami tayangkan adalah Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 409 tahun 2019 yang nampaknya ini akan dibicarakan oleh teman-teman dari atau penatar dari Biro Orpek, sehingga saya coba tampilkan agar ini menjadi perhatian kita bersama. Ada apa dengan SKJ pimpinan tinggi ini, sehingga teman-teman Orpek, para penatar dari Orpek nanti akan menjadikan surat keputusan ini sebagai salah satu materi di dalam pembahasan mengenai standar kompetensi jabatan. Ya. Tugas akhir salah satu adalah menyusun tadi ya. Yang kedua adalah intinya sebenarnya menyusun informasi jabatan. Sedangkan ABK maupun SKJ sebenarnya merupakan bagian daripada isi informasi jabatan tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, informasi jabatan apa yang harus dibuat oleh Bapak Ibu semua nanti dalam tugas akhir? Informasi jabatannya sendiri atau informasi jabatan apa? Nah, slide ini berusaha memperlihatkan Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan membuat informasi jabatan dalam satu cabang begitu, atau anak cabang dari struktur organisasi kita yang ada. Misalnya, apabila Bapak Ibu posisinya ada di seksi, ada di bidang, maka silahkan mengambil informasi jabatan 3 jabatan untuk 3 jabatan yang biru. Jadi membuat informasi jabatannya kepala bidang, membuat informasi jabatan kepala seksi, dan membuat informasi jabatan pelaksana. Dan apabila Bapak Ibu posisinya ada di sekretariat, maka silakan mengambil atau membuat informasi jabatan maupun SKJ-nya dari unit kerja sekretariat. Jadi membuat informasi jabatan untuk sekretaris, untuk jabatan sekretaris, untuk jabatan subbagiannya, dan informasi jabatan pelaksana di bawah subbagian.
salah satu ya. Jadi silahkan, mungkin ada yang mengambil atau membuat yang berwarna biru apabila dalam posisi di bidang, atau membuat yang warna merah apabila Bapak Ibu berposisi saat ini di sekretariat. Atau nanti ada pertanyaan, ada yang di luar struktur ini, nanti bisa kita diskusikan. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Mengapa tugas akhir ini harus dibuat seperti ini? Ini bukan sekedar bersifat artificial begitu, tetapi ini ada maksud substansinya. Mengapa? Karena nanti di dalam kita menyusun informasi jabatan, di dalamnya ada konteks hierarki tugas antara kepala bidang, kepala seksi, dan pelaksana. Sebenarnya juga dengan kepala tertinggi dalam organisasi itu. Tetapi karena pembagian kelompok sudah dibuat 3 kelompok, maka akhirnya kita mengambil cabang di tingkat bidang ke bawah atau sekretariat ke bawah. Dengan menyusun informasi jabatan lengkap satu jalur linear seperti ini, diharapkan ini akan lebih mengasah keterampilan Bapak Ibu di dalam nanti menyusun informasi jabatan yang sesungguhnya antar jabatan itu ada hubungan, ada hierarki tugas. Baik, selanjutnya, ya, kami ingin menyarankan strategi mengerjakan tugas akhir sebaiknya seperti apa. Kalau kita amati jadwal yang ada kelas dengan melalui daring, di sana ada penyampaian materi ataupun diskusi, dan teman-teman atau Bapak Ibu juga diharapkan untuk aktif belajar mandiri. Dan ada terkait dengan tugas akhir, ada waktu-waktu untuk bimbingan tugas akhir. Yang saya catat, juga dicek, teman-teman cek dengan jadwal, mudah-mudahan tidak keliru, ada 6 kali, ada 6 kesempatan setidaknya di dalam jadwal yang ada untuk Bapak Ibu mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu mulai hari Jumat tanggal 25 September, kalau tidak salah jam 9 sampai jam 11, kemudian hari Kamis 1 Oktober, itu tertulis di jadwal, mulai Bapak Ibu diharapkan sudah mulai bisa membuat tugas akhir, dan Jumat 2 Oktober, kemudian Senin 5 Oktober, Selasa 6 Oktober, dan pada hari Rabu 7 Oktober pukul 15, kalau tidak salah, Bapak Ibu diharapkan sudah mengupload tugas akhirnya masing-masing. Dan kemudian pada hari Kamis 8 Oktober, tugas akhir ini akan diseminarkan oleh kelompok masing-masing. Oke, lanjut. Ya, kegiatan seminar nanti Bapak Ibu akan dibagi dalam 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3, dan di dalam seminar ini nanti masing-masing akan membahas informasi jabatan yang di dalamnya ada A, BK, dan SKJ, termasuk peta jabatannya sebagai dasarnya. Untuk kelompok 1 untuk jabatan administrator, kelompok 2 untuk jabatan pengawas, dan kelompok 3 untuk jabatan pelaksana. Ya, lanjut. Selebihnya, kami sarankan Bapak Ibu untuk fokus di dalam mempelajari analisis jabatan ini, dan diharapkan aktif bertanya pada saat kelas daring. Karena pelatihan ini sangat bersifat teknis, sehingga pertemuan pada saat daring saya kira menjadi sangat penting untuk Bapak Ibu aktif bertanya terhadap hal-hal yang mungkin belum jelas, atau konfirmasi, klarifikasi, dan seterusnya. Baik, kita juga mengharapkan Bapak Ibu nanti aktif berinteraksi dan berdiskusi di dalam selama pembelajaran ini, ya.
Dan yang lebih penting lagi, saran saya, Bapak Ibu, praktik menyusun tugas setiap kali materi selesai dijelaskan atau diajarkan. Jadi misalnya nanti setelah proses penyusunan di dalam proses materi informasi jabatan, ada beberapa poin, ada beberapa dimensi jabatan yang akan diajarkan. Misalnya bagaimana menyusun ikhtisar tugas, bagaimana menyusun uraian tugas, bagaimana menyusun bahan tugas, apa itu alat tugas, hasil tugas atau hasil kerja dan seterusnya. Harapan kami akan sangat baik apabila pada setiap item materi setelah selesai dijelaskan, Bapak Ibu berpraktek menyusun materi tersebut, item materi tersebut, setidaknya minimal pada jabatan yang Bapak Ibu duduki saat ini. Ini akan menjadi satu exercise yang sangat bermanfaat, di samping pada saat itu Bapak Ibu pasti akan muncul pertanyaan, dan itu bisa dicatat. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dibawa pada saat bimbingan atau chatting melalui Siptenan pada jadwal-jadwal tadi. Oke? Ya, dan silahkan Bapak Ibu memanfaatkan fasilitas Siptenan secara maksimal. Saya kira itu beberapa catatan penting mengenai penyusunan tugas akhir yang harus dihasilkan oleh Bapak Ibu nanti. Mungkin ada pertanyaan? Mohon izin Ibu. Wah, ini dari... Pertanyaan Ibu. Oh, BPKAD Ibu. Wah, banyak ini. Silahkan diurutkan. Mas Angga, silakan. Siap Ibu. Mohon izin Ibu, kami dari BPKAD. Izin bertanya Ibu, mengenai tadi yang format yang tugas akhir untuk info jabatan dan apa yang tadi? Informasi info jabatan dan SKJ. Sama ini apa ya? Peta. Dan SKJ-nya nggih. Peta nggih. Mohon izin untuk yang di format yang terbaru yang di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 itu kan sudah jadi satu kesatuan Ibu. Yang SKJ itu kan sekarang sudah masuk di dalamnya Permenpan RB itu Bu. Jadi satu uraian jabatan maupun info jabatan, ya. Terus ada SKJ-nya termasuk Anjab dan ABK-nya di dalam satu peraturan itu. Nah, lalu kita mengerjakan yang info jabatannya saja dan SKJ-nya saja atau secara keseluruhan yang tertuang di Permenpan RB itu secara keseluruhan Ibu untuk yang format ABK-nya untuk yang format keseluruhan itu. Itu saja Ibu, terima kasih. Gimana, ini dicatat dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab atau dicatat ya? Teman-teman lain yang mungkin pertanyaannya sama bisa menyimak. Tadi juga kami sampaikan, Mas Angga, bahwa sebenarnya output daripada analisis jabatan itu adalah informasi jabatan yang ternyata di dalam Permenpan 1 tahun 2020 itu ABK-nya ada di dalamnya, yaitu pada dimensi uraian tugas saya kira, yang berupa tabel. Di sana sebenarnya sudah ada penghitungan beban kerja yang menghasilkan kebutuhan pegawai di jabatan itu. Itu benar sekali. Dan yang ketiga, job specification atau standar kompetensi jabatan, benar, di dalam Permenpan 1 2020, dia juga merupakan bagian daripada informasi jabatan. Jadi sebenarnya tugasnya 2, tetapi aspeknya lengkap gitu. Jadi satu membuat peta jabatan, yang kedua informasi jabatan yang di dalamnya seperti kata Mas Angga tadi ada aspek ABK dan juga ada SKJ-nya. Jadi begitu. Sudah terjawab? Oke, Mas Angga. Sahabat Ibu, ada satu lagi pertanyaan Ibu. Jadi mengenai hanya konfirmasi ya? Betul Ibu, kan ada satu lagi yang kita dibagi menjadi tugas kelompok ya Bu.
Lalu yang kami kerjakan itu apakah kami masing-masing dari apa yang kita duduki saat ini atau jabatan tadi ya? Salah satu aja ya. Betul Ibu. Baik. Dokumen informasi jabatan bagi setiap jabatan itu utuh Pak Angga. Dari mulai uraian jabatannya, job description-nya, lalu ABK-nya, termasuk SKJ-nya. Sehingga tugas akhir nanti ini, memang teman-teman, Bapak Ibu harus membuat 3 informasi jabatan, masing-masingnya utuh. Saya kira teman-teman bisa juga tidak bekerja dari nol, Mas Lili, Pak Lili. Karena sebenarnya di dalam perangkat daerah hari ini kan sudah ada. Nah, tetapi tidak mengapa itu bisa digunakan, tapi kita berharap itu diperbaiki, dikoreksi, disempurnakan, diedit oleh Bapak Ibu setelah menerima refresh atau update pelatihan ini, melalui pelatihan ini. Dan nanti di dalam seminar atau di dalam laporannya dijelaskan apa yang diperbaiki dan mengapa. Begitu ya, Pak Angga dan teman-teman? Ibu. Oke. Jadi membuat 3, yang masing-masing ada sekitar 15 dimensi jabatan. Itu sebabnya tadi kami menyarankan untuk setiap selesai satu materi disampaikan, teman-teman langsung praktek. Sehingga nanti tidak akan kesulitan. Atau melihat dari dokumen yang lama, mana yang perlu diperbaiki ataupun diedit. Baik, pertanyaan yang lain? Mohon maaf Ibu. Nah ini dari BPBD atau BMCK Bu. Pak Indah. Ya. Ya, Bu Indah, silakan. Mohon maaf Ibu, sebelumnya terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Yang pertama akan saya sampaikan Bu, mohon maaf ya Bu, saya kritik sedikit. Mungkin lebih baik Ibu maskernya agak diturunkan supaya suaranya lebih jelas Bu. Jadi karena suaranya agak samar-samar. Gitu. Oh, jin. Masker. Kurang jelas terdengar. Yang kedua, saya ini kan baru awal Bu, baru mulai baru kali ini ikut diklat Anjab. Mungkin saya nanti banyak bertanya, enggak apa-apa ya Bu ya? Apa insya Allah. Terus kebetulan saya ini di UPT Bu, bukan di kantor pusatnya. Di UPT ya? Ya, saya di UPT-nya. Nah nanti apa saya harus menyusun seperti tadi yang sudah disampaikan di depan. Uraian tugas Anjabnya itu ada yang di Dinas Induk atau yang di UPT-nya, Bu? Ya, baik. Langsung saya jawab? Ya, sudah, boleh. Indah? Baik. Ya, siap. Untuk yang di UPT, ini Ibu Indah posisi jabatan fungsional umum ya? Atau kepala UPT? Saya TU-nya, Bu. Kalau boleh tahu. Kasubag TU-nya, Bu. Oh, Kasubag TU. Baik. Ya. Kalau begitu, Ibu Indah bisa membuat informasi jabatan untuk jabatan yang didudukinya sekarang, Kasubag TU di UPT, lalu informasi jabatan salah satu stafnya, pelaksana, salah satu saja, kemudian membuat informasi jabatan untuk kepala UPT. Jadi itu tetap ada tiga hierarki, karena yang ingin kita bangun sebenarnya adalah substansi bagaimana kita bisa menyusun informasi jabatan dengan uraian tugas yang itu sebenarnya bersifat hierarkial. Jadi kalau stafnya mengumpulkan data, Kasubagnya kemudian melakukan apa, kemudian kepala UPT-nya melakukan apa, dan ini harus terlihat di dalam informasi jabatan masing-masing. Jadi sebenarnya informasi jabatan ini tidak lepas sendiri-sendiri, tetapi dia sebenarnya punya hubungan hierarki tugas dengan terutama dengan secara vertikal. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah, terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan nanti lancar ya. Insya Allah. Ya, amin.
teman-teman ini seberapa banyak yang sudah pernah mengikuti pelatihan teknis Anjab atau mungkin pernah mengerjakannya di kantor, atau berapa yang baru akan mengikuti atau baru akan mengenal teknis analisis jabatan ini. Rasanya itu juga penting untuk diketahui. Dibentuk ketua kelas enggak ini? Atau mungkin sebetulnya di data peserta ya, mestinya itu bisa menjadi salah satu item yang ditanyakan. Karena itu saya kira bisa membantu kami untuk merancang metode belajar kita. Sesi belajar kita menjadi akan seperti apa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya. Teman-teman ini atau Bapak Ibu ini, maaf, juga sebagian besar ada di posisi di sekretariat atau acak saja. Tadi ada yang di UPT, mungkin ada yang di bidang, begitu. Atau sebagian besar di sekretariat, karena biasanya analisis jabatan ini diasumsikan atau dipersepsikan menjadi tugasnya daripada umum kepegawaian, begitu ya. Ya, memang ada benarnya, tetapi saya kira itu juga penting untuk setiap jabatan yang ada di seluruh struktur organisasi kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi sudah jelas ya, kita akan membuat informasi jabatan. Pertama-tama kita buat dulu peta jabatannya. Yang kedua kemudian informasi jabatan yang di dalamnya sudah lengkap seperti tadi disampaikan Pak Angga, ada ABK-nya, ada standar kompetensi jabatannya, dan juga itu akan dibuat 3 level jabatan yang ada, dari administrator, pengawas, dan pelaksana. Ataupun kalau di UPT tadi menyesuaikan. Ternyata di UPT juga ada 3 level, ada pelaksana, ada kasubag, TU, dan juga ada kepala UPT. Ini sudah memenuhi. Kira-kira sudah bisa menjadi exercise kita di dalam menyusun informasi jabatan ini secara hierarkial. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, kalau untuk informasi jabatan yang pelaksana itu minimal berapa, Bu? 1 saja. Oh, gitu. 3 itu alhamdulillah, Mas. 3 itu mudah-mudahan kita tekun mengerjakannya dan ikhlas dengan hati yang gembira. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak pencerahan, saya kira. Oh, ternyata seperti ini. Karena Anjab dan ABK ini menjadi basis, menjadi dasar daripada manajemen SDM dimanapun. Baik secara unit kerja, di unit kerja terkecil, hingga tingkat nasional. Jadi itu cukup penting untuk diri sendiri maupun untuk teman-teman kita seluruhnya. Apalagi yang memang mempunyai tugas di bidang kepegawaian, saya kira itu. Ataupun di bidang keorganisasian. Baik, ada lagi pertanyaan? Setelah maskernya dilepas jadi agak rileks saya. Tadi memang rasanya jadi agak ngos-ngosan. Betul juga Mbak Indah. Terima kasih. Ya, Mbak Rati. Ya, silakan Mbak Rati. Baik Ibu, selamat pagi. Saya dari Biro APBJ, mungkin ini struktur organisasinya penyebutannya agak beda sendiri ya. Jadi mungkin di kami bahwa Kabag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Mungkin ini kalau di dinas itu sekretariat ya Ibu. Jadi ini di bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa ada 3 subbag. Jadi subbag pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, kemudian subbag advokasi PBJ, dan kemudian subbag tata usaha. Kebetulan saya ada di subbag tata usaha. Sehingga apakah nanti untuk
makalahnya kami membuatnya dari bagian pembinaan advokasi dulu, kemudian di Subakti-nya, kemudian di pelaksananya, begitu Ibu. Mbak Ratih ya? J. Jadi saya klarifikasi, tugas akhir kita bukan makalah, tetapi membuat informasi jabatan, dokumen informasi jabatan. Baik, saya kira Bu Rati sudah cukup jelas sebenarnya, sudah tahu, tapi nggak apa-apa, ini konfirmasi. Benar, yang penting kita mengambil satu tangkai atau satu cabang begitu, yang berisi 3 hierarki jabatan. Dari mulai pelaksana, lalu pengawasnya, eselon 4, kemudian ditarik ke atas lagi, eselon 3 atau administratornya. Yang penting 3 level ini, karena substansinya kita ingin melatih, kita berlatih bersama untuk mengasah keterampilan kita menyusun uraian tugas dan maupun dimensi yang lain di dalam informasi jabatan yang itu sebenarnya ada hierarki di sana. Nah, ini penting untuk diasah sehingga kita membuat format tugas akhir seperti itu. Jadi Mbak Rati sudah tahu ya, nanti jabatannya Mbak Rati sendiri di mana, di titik mana, di pelaksana atau di pengawas atau di administrator. Oke? Baik. Ada lagi? Ada dari biro organisasi ini penatar ya? Pak siapa ini? Peserta. Nanti bisa jadi rujukan bertanya ini yang dari biro organisasi ya. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Jadi sebelumnya boleh saya sampaikan bahwa Anjab ABK ini cukup masif, ya. Jadi saya berharap teman-teman nanti menyediakan diri gitu dengan ikhlas untuk mempelajari ini, dan itu akan sangat berguna untuk diri sendiri sekarang maupun di dalam konteks pembinaan karir kita maupun bagi orang lain dan dalam kedinasan kita. Jadi apa itu nanti informasi jabatan, kita akan menyusun kurang lebih sekitar belasan ya, 11 sampai 15 dimensi jabatan. Dari setiap jabatan yang ada, termasuk jabatan yang kita duduki saat ini. Ada 15 kurang lebih dimensinya. Bisa juga dikembangkan. Di ini 11 atau 15, saya belum menghitung di Permentan 1 2020 itu berapa, dan itu bisa dikembangkan. Kemudian juga kita akan berlatih bersama bagaimana sih sebenarnya tadi disampaikan oleh sambutan Kepala BPSDMD, bahwa dikatakan kita belum efisien, kita belum tepat, the right man on the right place sesuai dengan kompetensinya, kemudian masalah kualitas, distribusi, dan seterusnya, termasuk bagaimana setiap tahun pemerintah melakukan rekrutmen CPNS, PPPK, dan seterusnya secara nasional maupun secara unit kerja, itu insya Allah konsep-konsep Anjab inilah yang mendasari daripada semua kebijakan dan program tersebut. Jadi saya kira ini penting untuk kita semua, dan kita akan mempunyai satu nilai tambah sebagai ASN apabila kita menguasai konsep maupun ilmu dan terampil melakukan apa yang sebenarnya dia menjadi dasar daripada manajemen karir kita. Jadi itu Bapak Ibu tidak akan rugi, tetapi justru akan menjadi nilai tambah. Jadi 12 hari ke depan, bismillahirrahmanirrahim, bagi yang beragama Islam dan yang lain mungkin sama, kita sediakan diri kita untuk mempelajari konsep dan teknis analisis jabatan ini. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri. Sudah? Bisa kita akhiri ya? Sampai bertemu dengan saya di hari Kamis, tanggal 24 September. Kalau di video pengantar saya mengatakan 28 September. Dengan ini kami ralat akan bertemu dengan saya
yaitu dalam materi analisis beban kerja pada hari Kamis 24 September. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam saya menyampaikan penjelasan tugas akhir ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara pembukaan hingga penjelasan tugas akhir sudah selesai, sehingga untuk materi hari ini, untuk sesi hari ini bisa diakhiri, dan jangan lupa nanti siang untuk mengakses kembali disiplinan karena akan dilaksanakan pretest. Ya, mohon dicek lagi jadwalnya ya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak lewat untuk melaksanakan pretest. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sukses selalu. Nah, selamat mengikuti diklat. Terima kasih. Diingatkan di WA Group Pak Lili. Iya Pak, di WA nanti tetap diingatkan. Iya, selamat siang.